Sebenarnya sih untuk kasus palm oil di WTO Indonesia itu belum ya, belum. Yang kemarin diumumkan itu kan mengenai nikel ya. Jadi kita juga mengajukan komplain ke WTO, ke WTO untuk case-nya sawit khususnya RED 2, Renewable Energy Directive 2. Tapi sampai hari ini belum ada keputusan dari WTO. Jadi kita masih menunggu itu ya. Jadi dibilang kalah belum. Bahkan sebenarnya di tahun 2000 lupa 2019 atau 2018 kita justru pernah memenangkan kasus untuk, kalau nggak salah, kasus anti dumping biodiesel kalau nggak salah ya. Jadi mestinya sih kita masih berharap ya, optimis supaya kasus sawit di WTO ini Indonesia mungkin bisa menang ya, bisa menang walaupun tidak menang 100%. Nah, itu satu. Kedua, sebenarnya memang Eropa baru saja mengeluarkan ketentuan baru, deforestation regulation, ya, regulasi deforestasi. Ini yang akan mengatur bahwa semua produk yang masuk ke Eropa, ada beberapa produk ya, salah satunya palm oil, ada karet, ada koko, ada kopi, ada soy juga sebenarnya, yang itu akan berlaku ya, istilahnya berlaku due diligence, memastikan bahwa produk yang masuk ke Eropa itu bebas dari deforestasi. Ya, jadi Indonesia salah satunya pasti kena ya, tidak saja yang berkaitan dengan palm oil, tapi juga produk-produk yang lain yang kita ekspor ke Eropa, misalnya koko maupun kopi ya mungkin ya, termasuk juga nggak tahu mungkin karet juga ya, kayu juga. Nah, jadi ini memang kalau kita lihat sih regulasi ini diskriminatif ya. Tapi menurut saya sih ini mesti harus disikapi dengan dengan clear ya, karena sampai saat ini saya lihat Indonesia belum menentukan sikapnya terhadap regulasi ini. Menyurati sudah, kelihatannya sih protes juga sudah ya, protes sudah. Tapi kita mestinya harus lebih clear, karena kan pilihannya kan cuma dua ya, pilihannya adalah kembali kepada WTO untuk memprotes ini, atau menggunakan cara kedua, misalnya dengan bilateral ya, apakah dengan menggunakan instrumen perdagangan, retaliasi atau apa ya, mungkin itu yang sebenarnya bisa dilakukan ya. Sebenarnya retaliasi itu salah satu ya instrumen yang bisa dipakai, cuman memang Indonesia belum banyak melakukan ini. Nah, yang ketiga ya sebenarnya kita mesti lihat lebih detail ya terhadap regulasi ini, apa yang kemudian bisa dilakukan Indonesia. Karena kan gini, karena kebanyakan kita kan misalnya protes, tapi yang diprotes apanya kan gitu ya. Jadi mesti dilihat lebih detail supaya kita bisa memprotes yang sifatnya sangat spesifik gitu ya. Nah, untuk kasusnya deforestasi regulation yang di Eropa ini kan sebenarnya banyak produk kena ya, tidak saja Indonesia tapi juga beberapa negara yang lain. Nah, ini yang menurut saya sih kita mesti harus pelajari ini lebih detail ya. Kita punya waktu 18 bulan untuk melihat bersama-sama, dan saya sih berharap pemerintah nanti bersama-sama pelaku usaha, dunia usaha untuk mempelajari ini, kemudian kita menentukan sikap secara negara, secara pemerintah Indonesia harus menentukan sikap seperti apa supaya kita bergeraknya bersama-sama ya, baik pemerintah terutama di depan dan kemudian pelaku usaha di belakang. Jadi kita mesti duduk ini supaya kita menentukan sikap bersama dulu ini, karena 18 bulan waktunya, Mbak. Ya, Pak Joko, jika benar Indonesia ingin melawan stance WTO terhadap deforestasi yang juga berimbas kepada palm oil, kira-kira senjata apa yang bisa digunakan Indonesia untuk melawan sanksi WTO tersebut? Ya, ini kan sebenarnya kan masalah adu argumen, khususnya juga termasuk adu data. Selalu kita tuh dituduh
bahwa Indonesia itu melakukan deforestasi, ya, deforestasi. Nah ini yang mesti kita Indonesia pemerintah harus melakukan apa ya istilahnya itu negosiasi atau apa dengan, karena klaim mengenai deforestasi itu selalu disampaikan oleh Eropa, ya, dan mereka menggunakan data-data bahwa deforestasi terjadi, buktinya bahwa tutupan hutan berkurang kan gitu. Sementara kita pemerintah Indonesia mengatakan kita tidak melakukan deforestasi, gitu kan? Karena apa? Karena kita khususnya untuk sektor palm oil sawit itu sudah melakukan moratorium untuk pembukaan izin baru sejak 2011, bahkan kemarin 2018 itu menjadi permanen. Jadi saat ini memang nggak ada namanya pembukaan baru perkebunan sawit di Indonesia, itu tidak ada. Nah ini kan sebenarnya harus dijadikan fakta-fakta gitu ya, fakta-fakta memastikan bahwa Indonesia memang tidak melakukan atau tidak terjadi deforestasi lagi untuk kasusnya palm oil kan gitu. Nah ini yang menurut saya sih belum sampai kita kepada level detail antara EU dengan kita, karena masing-masing kelihatannya berpegang kepada alasan dan data masing-masing. Jadi saya pikir sih kita harus sampai ke sana nantinya, supaya karena ini jadi satu, kita tuduh deforestasi terus, kita bilang tidak deforestasi terus, ya nggak pernah ketemu. Gitu. Jadi mesti harus cari titik di mana memang mana yang bisa diterima, mana yang tidak.